Selamat datang di Tech Blast ID bersama Faki di sini. Jadi melanjutkan video sebelumnya yaitu unboxing alat yang ada di depan gua ini. Pada video kali ini kita akan full review terhadap mikrofon USB ini. Dan ya, apakah mic ini lebih bagus dari mic gua sebelumnya yaitu Audio-Technica AT2020. So, langsung kita mulai saja review dari Tronmax M-Drill One Pro. Pada paket pembeliannya, kita akan mendapatkan M-Drill One Pro dan sebuah kotak kecil. Di kotak tersebut terdapat kabel USB Type-C, buku panduan yang di belakangnya terdapat kartu garansi, ada juga kartu berisi pengingat atau peringatan ya, dan 2 buah stiker yang lumayan bagus ya. Seperti biasa, kita bahas bentukannya dulu. Pas gue lagi nyari mic USB, brand Tronmax memang menjadi pilihan utama gue. Tapi saat itu gue ada 2 pilihan, yaitu M-Drill Zone dengan harga 900 ribuan dan M-Drill One Pro dengan harga 1,3. Tapi nggak tahu kenapa ya, gue terpaku dengan desain dari M-Drill One Pro ini. Padahal mah kalau dilihat dari spek nggak terlalu jauh berbeda nih kedua mic ini. Namun pada akhirnya gue memutuskan untuk memilih M-Drill One Pro hanya karena bentuknya aja yang sangat eye-catching di mata gue. Dan ternyata memang nggak salah sih, karena mic ini masuk ke dalam list Red Dot Best Design Award 2020. Memiliki bentuk yang agak unik. Bagian depan mic ini terdapat control panel dengan LED indikator, di mana terdapat 2 tombol yaitu tombol mute di bagian atasnya dan tombol mode recording di bagian bawah. Nah, LED indikatornya ini terhubung dengan audio control yang terdapat di belakang mic. Jika kalian putar bagian V yang berarti volume, gunanya untuk mengatur volume ya, tentu saja pada headset. Nah, ini akan ditandai dengan bar warna biru pada indikatornya. Dan kalau bagian G, yaitu gain, untuk mengatur suara yang ditangkap mic-nya, dan ini ditandai dengan warna hijau. Di bagian bawah mic-nya terdapat beberapa lubang. Yang di tengah itu adalah universal mounting screw. Jadi mic ini bisa dipasang di arm stand maupun stand mic. Lalu ada lubang kecil di sini yaitu konektor audio jack 3, mm. Jadi headset kalian bisa langsung dicolok ke sini sehingga saat kalian habis rekaman bisa langsung kalian perdengarkan. Lalu di seberangnya ada konektor USB Type-C dan terdapat tombol kecil. Jika dipencet, ini akan menyalakan 7 warna LED mode lightning yang melingkar pada bagian bawah mic. Selain mic-nya, stand bawaannya juga nggak kalah menarik nih. Desainnya sangat bagus dan seperti menyatu dengan mic-nya. Overall, desain mic-nya ini tuh bagus ya. Finishingnya juga enak dilihat. Apalagi pas mic-nya ini tuh menyala, memberikan perasaan puas secara gue pribadi saat merhatiin mic ini. Selain desain yang bagus, M-Drill One Pro juga memiliki build quality yang baik. Bagian atas mic ini berbahan dasar aluminium dan bagian bodinya berbahan dasar plastik dengan brush metal. Jadi pada dasarnya mic ini tuh ringan, yang berat itu adalah stand mic-nya aja karena stand mic-nya ini full aluminium dan sangat kokoh banget stand mic-nya. Sekarang kita bahas kualitas suara serta fiturnya. Dalam situsnya, Tronmax mengatakan bahwa M-Drill One Pro ini menggunakan teknologi yang disebut Vertigain Technology, di mana ini dapat membantu meningkatkan kualitas dan kejernihan suara hingga 10% dibandingkan dengan mikrofon USB lainnya. Simpelnya sih ya, hasil rekaman yang jernih dan tajam guna untuk keperluan konten kreatif seperti YouTuber, streamer, podcast, bahkan cover, ini tuh udah bagus banget. Dan mic ini juga plug and play, langsung bisa dipakai, bahkan tidak perlu install software apapun lagi. Bahkan gue langsung coba ke HP ya, menggunakan OTG dan hasilnya ya seperti video yang di awal kalian lihat sih. Terdapat 4 mode recording yang bisa dipilih sesuai dengan situasi dan kebutuhan usernya. So langsung aja kita tes mikrofon Tronmax M-Drill One Pro. Oke, jadi sekarang mari kita tes mic-nya. Sebenarnya dari awal video ya, video penjelasannya tadi sampai baru mau masuk ke sini, itu menggunakan mode cardioid ya, tapi itu udah di mixing dan udah diedit. Sedangkan yang kalian dengar sekarang adalah mode cardioid tanpa di mixing atau diedit sama sekali. Bisa kalian dengar sendiri ya.
Ini mungkin nggak terlalu seperti tadi suaranya, nggak terlalu bulat dan agak lepas lah gitu istilahnya. Nah, ini kan kardioid, jadi hanya menangkap bagian depannya aja. Dan kalau ini gua ke kiriin, kemungkinan suaranya akan mengecil ya. Lalu ke belakang juga sama hasilnya seperti itu. Begitu juga ke kirinya sama ya. Suaranya bakal ngecil. Dan pas ke depan lagi suaranya kembali jelas dan jernih lah ya. Oke, itu mode kardioidnya. Sekarang kita coba yang namanya stereo. Nah, stereo ini nangkep di ke depan, ke kanannya, lalu ke kirinya juga. Sedangkan yang belakangnya ini ternoise ya. Hanya menangkap yang 3 arah ini aja gitu. Oke, ini bagian depannya, lalu ini bagian kirinya, dan ini bagian kanannya. Dan sedangkan ini bagian belakang. Kerasa lah ya bedanya. Gue sendiri belum tahu nih karena ya belum bisa ngecek. Selanjutnya adalah bidirectional. Ini adalah mode 2 arah. Jadi ini nangkap suara dari depan dan nangkap suara dari belakang. Sedangkan untuk yang di kiri dan kanannya ini ternoise atau tercancel suaranya. Jadi ini bagian depan dari suara mode bidirectional. Sedangkan ini bagian belakangnya. Lalu ini bagian kanan. Dan ini bagian kiri atau bagian samping lah ya. Kiri kanannya gue juga bingung yang mana ini. Oke, jadi itu bidirectional. Biasanya ini cocok sih buat yang podcast tapi nggak punya mic lebih gitu. Jadi pakai satu mikrofon aja cukup. Yang terakhir adalah omnidirectional. Mungkin ini terlihat lebih lepas ya suara yang dihasilkannya karena ini nangkep semua arah ya pada jarak tertentu aja. Jadi ya maupun gue putar-putar begini kemungkinan ya nggak ada yang tercancel atau tidak. Jadi suaranya tetap sama dan stabil. Nah, jadi ya seperti itulah beberapa mode pada Tronmax M-Drill One Pro. Sekarang kita balik ke mode kardioid lagi. Dan kali ini gue akan melakukan tes yaitu plosive test. Nah, biasanya ya pada saat kita nyebutin kalimat yang ada huruf B, P, dan S, itu seringkali terdengar suara yang samar atau pecah-pecah. Dan itu kerasa banget waktu gue pakai mic yang lumayan murah atau lumayan terjangkau. Seperti nyebut bapak ya, atau salah satu merek yang gue bakal sebut adalah DBE karena di video DBE kemarin ada yang salah nangkep kalau gue nyebutnya DWE bukan DBE. Nah, jadi itu dia sih, bisa jadi dari manusianya, tapi ya langkah lebih baik kalau mikrofonnya ini bisa nangkep suara dengan jelas gitu. Padahal ya yang gue sebut tuh DBE gitu. Nah, lalu untuk P itu biasanya agak pecah ya, pecah gitu, pecah atau pantai. Nah, mungkin nyebut P-nya ini hasilnya bakal kayak gitu. Padahal mah nyebutnya P ya, jelas sekali gua nyebutin. Lalu S, nah S ini biasa kayak suara kayak suara apa, semprotan nyamuk kadang kalau misalnya kita ngomong dengan cepat gitu. Jadi kayak santai. Jadi itu dia namanya plosive test, dan itu pun tanpa pop filter. Sekarang kita coba menggunakan pop filter. Dan memang Tronmax juga menyarankan menggunakan pop filter ya. Seperti yang video di awal tadi, ada kartu yang bertuliskan important. Nah, itu dia disarankan untuk menggunakan pop filter. Karena Tronmax juga ada produk pop filternya sendiri. Jadi silakan dicek aja. Jadi ini dia pop filternya ya. Yang pop filter super big gitu, busa. Ini lumayan murah sih, gue dapat 80.000 ya di Tokopedia. Kalian coba cek aja atau nanti gue taruh link di deskripsi ya.
karena kebanyakan harganya itu di atas 100 ya. Dan gue beruntung aja sih dapat yang harga 80 ribuan. Nah, oke, sekarang pop filternya udah kepasang. Gimana hasilnya? Apakah lebih jernih atau lebih bulat ya? Jadi suara-suara yang agak ngeganggu itu hilang. Lalu yang terakhir, kita coba yang namanya tes jarak. Sini gue ada penggaris. Oke, ini penggaris 30 cm. Ya, jadi ini dia ya, 30 cm. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Ya. Lalu kita coba yang 60 cm ya. Ini jarak 60 cm. Bagaimana menurut kalian? Apakah jelas atau enggak ya? Silakan nanti didengar aja ya hasilnya. Lalu kita dekatkan lagi. Kali ini sekitar 20 cm ya. Ini 20 cm. Biasanya gue jarak segini ya, 20 sampai 10 cm. Dan sedangkan ini jarak 10 cm ya, udah pasti jelas banget suaranya. Dan ya biasanya sih gue juga begini sih makanya untuk bikin walkthrough. Jadi itu dia beberapa tes yang gue gunakan. Sebenarnya ini bisa ya untuk bikin konten nyanyi, tapi ya karena suara saya sangat tidak bagus untuk diperdengarkan, jadi itu aja sih. So, mari kita dengar kesimpulan akhirnya. So, itulah dia tes terhadap mikrofon Tronmax M-Drill One Pro. Secara desain ini udah cukup bagus, secara kualitas suara juga sudah memenuhi ekspektasi ya, secara gue pribadi. Dan mic ini sangat praktis juga, apalagi easy to use. Jadi gue bakal merekomendasikan banget nih mic yang ini terhadap kalian yang punya budget ya, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 jutaan. Dan kalian tuh nggak mau ribet gitu, kayak harus beli audio interface dulu lah, harus beli kabel XLR lagi. Jadi lebih baik ya mic ini aja, karena udah dapat kabel USB, tinggal colok dan tinggal dipakai. Udah gitu ada 4 mode yang bisa kalian pakai untuk kebutuhan konten kreatif yang berbeda-beda ya. Misalnya nanti mau podcast lah, entah mau cover lagu lah, atau mau buat gaming aja seperti gua ya bisa. Dan untuk review kayak gini juga bisa gitu. Terus kalau misalnya kalian bertanya, bagusan mana? Mic ini atau AT2020? Ya tentu saja AT2020. Karena dari segi desain gue masih sangat suka dengan desain AT2020. Terus kualitas suaranya juga udah bagus banget, udah bulat, bahkan gue sebenarnya nggak perlu ngedit lagi. Tapi ya gue tetap ngedit sih suaranya biar sesuai yang gue inginkan. Tapi ya balik lagi, AT2020 adalah mic yang gue inginkan, tapi bukan mic yang gue butuhkan sekarang. Sedangkan Tronmax ini sangat gue butuhkan untuk situasi gue ke depannya. Ya lebih baik sih disesuaikan dulu ya kebutuhannya, baru kalau misalnya memang bisa disesuaikan dengan keinginan, baru deh beli barang yang sesuai kebutuhan dan sesuai keinginan juga. Yap, jadi itu aja untuk review mengenai Tronmax M-Drill One Pro. Tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai mikrofon ini. Bagi kalian yang punya mikrofon ini, tulis juga pengalaman kalian ya. Menurut kalian bagus nggak sih mic ini? Karena menurut gue sendiri ya ini udah cukup sih, walaupun gue berani bilang kalau ini nggak bagus banget, tapi ini udah cukup dan memenuhi ekspektasi gue. Apalagi gue udah rekomendasikan ya kan. So, itu aja untuk video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dan dukung channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.